A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dari sini ya. Iya, Kita Ahkami Thaharati. Saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia aja karena supaya nanti dipahami oleh orang lain. Kita Ahkami Thaharati, kitab ini menerangkan tentang hukum-hukum bersuci. Wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jam'i, dan kata kitab lughatan secara bahasa masdarun bima'na dhammi berasal atau asal suku kata di makna domi dengan makna mengumpulkan wal jam'i dan mengumpulkan. Jadi ada semacam istilah kalau kita belajar bahasa Indonesia itu kan ada istilah tema, kemudian ada istilah bab, ada istilah subtema gitu ya. Nah, tapi kalau dalam kitab klasik itu ternyata makna Alkitab itu ternyata maknanya bukan kitab, bukan kitab itu buku gitu nih. Kayak gini nih, kita buah kami toharoti. Nah, ini maknanya ini kumpulan. Itu maknanya ini kumpulan atau kompilasi kalau bahasa orang kuliahnya. Jadi kompilasi hukum-hukum bersuci gitu. So, kumpulan-kumpulan hukum-hukum bersuci. Itu maksudnya. Wastilahan dan secara istilah ismun li jam'in minal ahkami. Secara istilah atau eh, terminologi, ya, secara terminologi kitab itu adalah ismun li jinsi minal ahkami, nama bagi jenis dari beberapa hukum. Amal babu fasmun li nau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Adapun bab adalah isim bagi satu macam mimma dakhala tahta dzalikal jinsi dari sesuatu yang masuk di bawah jenis tersebut. Wa taharatu bi fathi ta'i lugatan an-nadafatu. Dan kata at-tahara dengan dibaca fathah ta lugatan secara bahasa an-nadafatu adalah bersuci, apa adalah bebersih. Jadi ini nanti ada perbedaan makna. Jadi ada yang disebutnya at-taharatu, ada nanti yang disebutnya at-tuhara. Jadi huruf to-nya ini berharkat fathah. Nah, ini yang kita bahas ini to-nya ini berharkat fathah. Kalau ada toharo, tohnya berharkat fathah, maka maknanya anadofa. Ini, anadofa. Anadofa yang kita ketahui kan artinya kebersihan. Wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsiratun, dan adapun secara syara, fa fiha di dalam toharo, tafasir katsiratun adalah beberapa banyak banyak penjelasan. Minha qauluhum, di antara penjelasan yang banyak tersebut adalah pendapatnya para ulama atau penjelasannya para ulama fi'lu ma tustabahu bihi sholatu ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa ijalati najasatin. Jadi tohara itu secara syara di antara penjelasan para ulama adalah fi'lu ma tustabahu, pekerjaan yang diperbolehkan bihi dengannya as-sholatu sholat ay min wudu'in, yaitu pekerjaan berwudu, wa ghuslin mandi, wa tayamu wa izalati najasin dan menghilangkan najis. Nah, ini nih yang saya bilang perbedaan. Amat tuharatu bidomi fasmun libaqiyatil ma'i. Adapun tuharo, amat tuharatu ini bacanya tuharo. Amat tuharatu bidomi, adapun tuharo dengan dibaca dhammah huruf to, fasmun libaqiyatil ma'i adalah nama untuk sisa air. Jadi kalau dibaca toharo artinya anadofa, kalau dibaca atuharo artinya bakiyatul ma, sisa air wudhu. Kalau kita berwudhu kan ada percikan air yang tersisa dari wudhu itu namanya tuharo. Gitu. Jadi jangan sampai salah menyebut kalau toharo artinya bebersih atau bersuci, tapi kalau tuharo artinya sisa air
bersuci. Tuh, jadi beda hakikat, beda makna. Walam al-ma'u alatan li toharoti istatrodal musannifu li anwa ilmiyahi. Walam alatan, dan ketika air itu menjadi alat li toharoti untuk bersuci istatrodal musannifu, maka pengarang kitab menyempurnakan penjelasannya li anwa ilmiyahi untuk beberapa macam air. Faqala al-miyahu allati yajuju ayyasihu at-tathiru bihasab umyahin. Pengarang kitab kemudian menjelaskan atau mengucapkan faqala, maka berkata pengarang kitab, al-miyahu allati yajuju, air-air yang boleh, ayyasihu maksudnya sah, tatshiru bersuci, biha dengannya, toharo sab'u miyahin, yaitu 7 macam air atau 7 air. Ma'u samai, satu adalah air langit. Ayana najilu minha, yaitu yang turun dari langit. Wahwa al-matoru, yaitu air hujan. Jadi dari 7 macam air, salah satunya adalah air hujan. Maka jangan ragu ketika hujan turun, kemudian kita di posisi sedang membutuhkan wudhu, ya. Jadi nggak usah ragu, walaupun itu air hujan adanya saat itu karena hujan, kemudian boleh kita gunakan untuk berwudhu, gitu. Jadi jangan ragu karena air hujan itu termasuk air mutlak, ya. Air yang langsung dari sumber langit atau sumber awan, ya. Kemudian mamaul bahri, kedua adalah air laut, air milhi, yaitu air laut, air asin, karena memang hakikatnya air laut itu asin. Maka boleh kita bersuci dengan air asin, tapi bukan air air yang kita taruh apa namanya garam, gitu ya. Kalau air yang kita tambahin garam secara manual itu hukumnya tidak suci. Ya, beda dengan air laut yang memang asinnya itu adalah dari kadar laut itu sendiri. Jadi jangan ragu juga ketika kita berada di laut, ya, kemudian kita membutuhkan bersuci dan kita harus melaksanakan ibadah sholat di tengah laut, nah artinya berada di perahu gitu kira-kira, ya, maka gunakan saja air laut itu untuk bersuci. Wa ma'un nahri, wa ma'un nahar, wa ma'un nahri, dan yang ketiga adalah air sungai. Nah, yang dimaksud dengan air sungai di sini adalah air hulwi, yaitu air apa namanya air tawar, ya, karena air sungai itu kalau kita jilat, ya, itu rasanya tawar. Jadi yang maksudnya, jadi selama air itu ada di sungai maka boleh untuk bersuci. Wa ma'ul bi'ri, dan yang keempat adalah air sumur. Nah, air sumur ini tadi yang saya katakan bahwa untuk air di sumur tidak dilihat dari berapa banyak air yang berada di sumur tersebut. Jadi karena dia adalah sumbernya dari bawah tanah. Jadi sehingga air sumur ini walaupun sedikit tetap bisa untuk bersuci. Wa ma'ul aini, dan yang kelima adalah air mata air. Air mata ini termasuknya air sumber. Kalau kayak sekarang adalah air sanyo, ya, air sanyo. Kemudian berikutnya adalah wama usalji, air es. Ya, air es di sini dalam artian air yang berada di wilayah hujan es, seperti itu. Jadi bukan air es yang ada di kulkas. Kalau air es yang ada di kulkas, ya itu beda, beda cerita, ya, karena itu akan diperhitungkan cara pembuatannya. Jadi kalau memang salju yang dimaksud adalah air salju. Ya, air salju di negara-negara tertentu kan ada tuh salju. Nah, itu sebenarnya boleh untuk bersuci. Kemudian wamaul barodi. Nah, berikutnya adalah air embun.
Nah, air embun ini boleh untuk bersuci. Air embun ini diantaranya adalah hmm, air-air ya yang menempel di dedaunan atau di pegunungan. Ketika kita berada di wilayah pegunungan, entah karena camping dan sebagainya, jika sulit untuk mencari air, maka jangan ragu untuk menggunakan air embun tersebut yang ada di dedaunan. Ya, cuman nanti teknisnya saja bahwa air di dedaunan yaitu pilihlah air dedaunan yang eh, yakin tidak ada kotorannya. Tentunya seperti itu. Jadi air dedaunan ini kalau dikumpulkan maka dia akan menjadi banyak. Tetapi sekalipun tidak dikumpulkan, misalnya kita langsung menggunakannya, itu juga boleh. Ya, nanti disiasati saja supaya nanti jangan sampai air apa namanya air embun ini menjadi air mustamal. Nah, makanya teknisnya biasanya untuk air daun ini biasanya sekali pakai. Baik, selanjutnya adalah wa yajma'u hadhihi sab'ata qauluka dan penjelasanmu terkumpul pada ketujuh ini. Ya, yang maksud ini maksudnya adalah penjelasan tadi yang sudah dipaparkan dari air ke-1 sampai dengan ke-7. Nah, ini adalah semua ini adalah manujila minas samai au nubi aminal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati. Ini maksudnya. Jadi apa yang tadi disebutkan dari air yang pertama sampai dengan air yang ketujuh itu adalah manuzila minas samai, yaitu air yang turun dari langit au nubi'a minal ardi atau yang disumberkan dari bumi. Ya, air yang disumberkan dari bumi ala ayyi sifatin kana min asli khilqati. Ala ayyi sifatin atas sifat apapun karena min aslil khilqati yaitu yang bersumber dari asal penciptaannya. Jadi artinya dari air ketujuh itu adalah yang turun dari langit, kemudian juga yang bersumber dari bumi, yang berasal dari penciptaannya. Jadi bukan buatan manusia intinya. Nah, air yang dari langit bukan ciptaan manusia, kemudian air yang muncul dari bumi juga bukan ciptaan manusia, tapi memang datang dari sumbernya